Halo WhatsApp, balik lagi bersama gue Iksan Hardiato. Pada video kali ini merupakan video lanjutan dari tutorial sebelumnya. Kemarin kita sudah membuat template ya. Nah sekarang kita akan coba menggunakan si dashboard, yaitu widget slider ya. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita mulai. Let's get start. Untuk menambahkan device pada platform Blink, kalian pertama-tama buka Blink Console dan login menggunakan akun yang sudah dibuat template-nya. Selanjutnya, arahkan ke bagian search, kemudian klik plus new device. Nah, di sini terdapat 3 pilihan, yaitu from template, scan QR, dan manual entry. Pilih yang from template ya. Kemudian, terdapat pilihan template dan device name. Untuk template, silakan pilih sesuai yang sudah kalian buat. Kalau saya kemarin bikin nama template-nya Blink Test. Jadi saya akan pakai template tersebut. Dan device name, silakan isi. Kalau saya akan kasih nama device test. Setelah itu, lanjut pencet tombol create. Nah, kemudian akan muncul tampilan dashboard untuk device test seperti berikut ya. Bisa kalian lihat. Karena tadi memilih template Blink Test, maka dashboardnya sama dengan tampilan template Blink Test yang sudah kita buat pada video sebelumnya. Kemudian, kalian perhatikan di bagian pojok kanan atas bagian yang saya kasih kotak merah. Nah ini silahkan kalian copy ke clipboard ya. Karena bagian ini akan kita pakai untuk program di Arduino IDE nanti. Nah, kalau sudah di-copy, kita bisa langsung ngetes bagian hardware nih. Oh iya, biar kalian nggak bingung penjelasan program dari masing-masing widget, saya bikin tutorialnya secara terpisah ya. Jadi, nanti saya akan bikin untuk switch dulu, selanjutnya slider, habis itu LED, dan yang terakhir, bagaimana cara mengirim data dari sensor ke dashboard. Untuk bagian ini, saya gabung nih antara penggunaan label, gauk, dan chart. Kenapa saya gabung? Karena konsepnya sama. Yang bedain hanya tampilan dan pin yang digunakannya saja. Nah, terus gimana kalau saya mau kombinasi? Misalnya saya suka bingung nih kalau gabungin program. Nah, tenang aja. Nanti saya akan buat video juga untuk gabungan keseluruhan widget yang sudah dibuat pada dashboard. Agar kalian gak bingung kalau mau gunakan secara bersamaan. Jadi nanti saksikan terus saja rangkaian videonya ya. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasi biar gak kelewatan videonya. Yuk mulai aja step selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan cara penggunaan switch dari dashboard untuk input digital ke LED. Kita siapkan hardware-nya terlebih dahulu. Di sini, saya akan menggunakan Wemos D1 Mini, resistor, LED, breadboard, kabel jumper, dan kabel data untuk uploadnya. Pertama-tama, pasang Wemos D1 Mini pada breadboard. Kemudian, pasang juga resistor. Resistornya saya pakai yang 100 ohm. Kalau mau ikutin silahkan, kalau enggak juga enggak apa-apa. Kaki resistor yang satu saya pasang di pin D1 dari si Wemos. Dan kaki resistor satu lagi ke pin positif LED atau pin anodanya. Kemudian pin negatif atau pin katoda dari LED saya hubungkan dengan jumper ke pin ground si Wemos. Nah, beres deh rangkaiannya. Kalau udah nanti hasilnya seperti ini ya guys. Paham kan rangkaiannya? Selanjutnya, kita masuk ke pemrogramannya ya. Kalian buka dulu
Arduino IDE. Kalau kalian belum punya, silakan cek video yang saya mention pada card di atas untuk cara instalasi Arduino IDE. Nah, sekarang kita atur dulu boardnya untuk Wemos D1 Mini. Nah, kalau misalnya kalian belum install ESP8266 juga, bisa cek lagi nih video yang saya mention pada card di atas untuk cara instalasi ESP8266. Udah semua? Nah, sekarang selanjutnya kita install dulu library Blink pada Arduino IDE. Gimana cara installnya? Cara installnya yaitu kalian pergi ke menu Sketch, Include Library, Manage Library. Nah, habis itu kalian pencet. Nanti akan muncul pop-up Library Manager. Nah, di bagian sini kadang suka lama nih. Ya, muncul pop-up-nya. Terus kalau baru muncul, biasanya Library Manager update index dulu. Jadi biarin aja, tunggu aja dia sampai beres update indeksnya. Oh iya, pastikan juga laptop kalian terhubung ke internet ya, karena kan kita mau install library. Jadi harus ada internet untuk download si library-nya itu, biar bisa masuk ke Arduino IDE. Oke, kalau udah beres di update indeksnya, kalian bisa ke bagian search, tuliskan Blink. Nah, pas di sini juga biasanya loading dulu nih, ya. Tunggu aja dulu. Nah, nanti keluar nih kayak gini ya, Blink. Nah, kalau udah muncul Blink by Vladimir, ya, silahkan kalian install. Kalau yang sebelumnya sudah install, silahkan update ke versi paling baru. Dan pastikan sudah ada tulisan install pada bagian atas ya. Kalau belum, berarti kalian harus sabar karena mungkin masih proses download. Ya, pokoknya pastikan ada tulisan installed. Karena kalau sudah ada tulisan install, itu berarti udah terinstall. Nah, kalau sudah, silahkan tutup library managernya. Dan kita akan langsung masuk ke pemrogramannya. Nah, ini dia programnya. Loh, kok udah jadi aja? Tenang. Saya akan jelaskan kok bagian dari programnya. Nah, bisa lihat ya, bagian pertama di sini. Ini jangan dihapus sama kalian. Bagian ini berguna untuk debug saat si alat terhubung ke jaringan Wi-Fi dan server Blink. Nanti akan muncul kayak gini nih di bagian serial monitornya. Kalau dihapus, nanti kalian nggak tahu alatnya udah terhubung ke Wi-Fi apa belum. Ya, terus udah terhubung ke server Blink atau belumnya itu kalian nggak tahu. Pokoknya bagian yang pertama ini jangan dihapus ya. Kemudian baris 2 sampai 4. Nah, sintaks ini berfungsi sebagai penanda di server Blink-nya. Kan Blink punya banyak pengguna tuh. Dan penggunanya tuh punya beberapa device. Nah, ID dan token ini berbeda untuk setiap akun dan device. Jadi si Blink gak akan bingung alat ini punya akun yang mana. Terus dapatnya dari mana? Nah, kalian masih ingat gak yang tadi saya suruh copy di clipboard saat pertama kali add device? Nah, bagian tadi paste langsung aja di sini. Gimana kalau lupa di copy atau udah copy tapi malah saya nge-copy file lain dulu, jadi file yang sebelumnya hilang. Nah, itu jangan panik. Kalian bisa buka Blink Console lagi. Ya. Lalu ke bagian search, My Device. Terus pilih device kalian. Saya pilih device test ya, yang tadi saya buat. Abis itu, kalian ke tab Device Info. Nah, ada firmware configuration. Habis itu copy deh. Ya. Jadi kalian tinggal copy aja. Nah, habis itu paste tadi di baris kedua sampai 4 di programnya. Nah, lanjut baris 6. Nah, baris 6 ini adalah library yang dipakai untuk ESP8266 terhubung dengan Wi-Fi. Kemudian baris 7 adalah library yang dipakai untuk ESP8266 terhubung dengan platform Blink.
Nah, kalau baris 9 sama 10, ini kalian bisa ganti dengan SSID dan password dari WiFi yang ada di tempat kalian. Jadi kalian harus atur ya. Kalau nggak diatur nanti nggak bakal ketemu WiFi-nya kayak gitu. Nah, lanjut baris 12. Nah, baris 12 ini saya buat variabel LED yang terhubung dengan pin D1 dari Wemos. Untuk baris 13, saya buat variabel kosong nih dengan nama tombol. Selanjutnya ada baris 15. Ini buat buka serial monitor dengan baud rate 9600. Jadi nanti informasi dari baris 1 yang tadi bisa kelihatan di serial monitor. Jadi kalau mau berfungsi debuggingnya harus ada sintaks pada baris 1 yang paling atas tadi dan juga baris 15 ini. Kalau salah satu nggak ada, nggak bakal keluar nanti di serial monitornya. Kalau nggak percaya silahkan kalian coba saja. Lanjut baris 16. Ini untuk memulai siblingnya ya. Dia punya 3 argumen. Argumen pertama adalah tokennya. Argumen kedua adalah nama SSID dari WiFi. Dan argumen ketiga adalah password dari WiFi. Selanjutnya baris 17. Nah, ini kita atur nih si LED atau pin D1 ini sebagai apa? Nah, di sini saya atur sebagai output. Nah, lanjut ke bagian void loop. Ya, di void loop di baris 21 hanya ada blink.run ya. Nah, sintaks ini wajib muncul di loop. Jangan dipindah biar bisa berjalan si blinknya. Dipindah aja nggak boleh, apalagi dihapus ya. Nah, kemudian dari 23 sampai 31 itu sintaks buat si virtual pin. Ingat kan, kemarin kita bikin push button di pin V0, makanya di dalam blink right, di blink underscore right ditulisnya V0. Ya. Kemudian baris 24 untuk membaca nilai dari widget yang sudah dibuat pada browser. Kemudian datanya disimpan ke variabel tombol. Nah, habis itu kita kasih logika sederhana aja. Jika si tombol bernilai 1, maka LED akan menyala. Sedangkan jika si tombol bernilai 0, maka LED akan mati. Nah, nilai itu tergantung dari posisi switch yang ada pada widget dashboard ya. Nah, kalau udah beres, jangan lupa upload. Tapi, sebelum itu, sambungkan dulu Wemos D1 Mini dengan laptop kalian ya. Dan pilih port yang sesuai dulu. Kalau udah sesuai, lanjut upload. Nah, gimana kalau portnya nggak kebaca? Nah, coba cek video cara menggunakan SP8266 di atas ya. Apakah kalian sudah mengikutinya dengan benar? Karena si Wemos D1 Mini ini pakai driver CH340G yang harus diinstal secara terpisah sebelum bisa terbaca oleh laptop. Nah, kalau udah beres upload, coba buka serial monitor biar kelihatan udah nyambung sama WiFi dan server. Nah, jika sudah terhubung seperti ini, kalian tinggal buka Blink Console pada bagian dashboard. Habis itu dashboard bagian switch-nya bisa langsung kalian gunakan. Bagaimana? Gampang bukan? Semoga kalian bisa ngikutin ya. Next video, saya akan bahas cara menggunakan slider. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu agar saya makin semangat bikin tutorialnya. Kalau dirasa bermanfaat, silakan like dan share ke teman kalian. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Bye-bye.